Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MKTV yang sedang berada di rumah atau sedang menyaksikan acara ini, sampai jumpa ini kita di segmen yang keempat. Ini adalah acara Muda Mulia Show, sebuah acara motivasi Islam yang ditayangkan di MKTV setiap jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Sahabat-sahabat juga bisa menyaksikannya via YouTube. Mungkin ada beberapa sahabat yang telah menyaksikannya via YouTube. Kawan-kawan juga bisa subscribe pada layanan YouTube yang tersedia di layar Anda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat yang merasa bahwa acara ini positif, ingin mendukung dan ingin mengetahui berbagai macam varian kegiatan kami baik off air maupun on air, silakan sahabat-sahabat bergabung ke Muda Mulia SMS Center. Cukup ketik SMS Muda Mulia, kirim ke 082 5-nya 2 kali 9010. Sekali lagi ketik Muda Mulia, SMS ke 085 2-nya 5 kali 9010. Sahabat-sahabat akan tergabung dalam SMS Center Muda Mulia. Nanti akan diinformasikan kegiatan kami, SMS motivasi, SMS inspirasi dan beberapa kegiatan yang lainnya, dan semuanya gratis langsung ke layar HP Anda. Tepuk tangan ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, tadi kita sudah membahas bagaimana caranya supaya kita berlimpah, dan itu sangat mungkin. Mungkin nggak? Yang dulunya misalnya sama di perusahaan digaji 2 juta, 3 juta, namun begitu Anda memberikan yang terbaik, tidak berpikir itu lagi, memberikan kontribusi ke organisasi yang terbaik, maka perusahaan Anda bilang, wah kalau misalnya nggak ada dia, repot nih gitu. Biasanya gajinya naik ya, 5 juta, 7 juta 500, ditambah fasilitas dan seterusnya. Bos Anda akan loyal ya, bonus Anda akan berlipat-lipat. Itu kalau misalnya Anda memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi bagi sahabat Muda Mulia, kalau misalnya ingin berkarir, jangan lihat gaji tapi lihat kontribusi Anda. Kalau Anda merasa ingin mendapatkan banyak, Anda harus punya kontribusi yang banyak dalam perusahaan Anda. Dan jika Anda bingung tidak bisa berkontribusi, berarti Anda salah posisi ya, silakan cari pekerjaan yang lain ya. Nah berikutnya adalah kalau Anda berdagang, tinggal diperbanyak, selain ditingkatkan kualitasnya juga diperbanyak kuantitasnya. Mulai berpikir tidak berdagang direct selling lagi, menggunakan alur distributor, memperluas jejaring marketing, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, nitip-nitip di toko-toko dan seterusnya. Supaya tadi yang untungnya 25.000 bisa dijual 1.000 unit, 25 juta per bulan, bisa dijual 1 juta unit, 25 miliar. Jadi jangan horor-horor sama 25 miliar kan? Enak kan kalau sudah punya 25 miliar, bisa bangun pesantren, bisa menghajikan orang tua, bisa memberikan kontribusi pada umat, pada dakwah, pada jihad. Amin. Nah sekarang caranya kawan-kawan sekalian, bagaimana kawan-kawan sekalian setelah berlimpah? Apa? Setelah berlimpah. Nah karena kita mau bahwa kehidupan kita berlimpah ini sesuai tuntunan syariah. Sesuai tuntunan apa? Syariah. Jadi kita berlimpahnya itu syar'i. Berlimpahnya apa? Syar'i. Nah di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak akan bergerak kaki seseorang hamba apabila dia belum ditanya beberapa hal. 4 hal, mulai dari hidupnya untuk apa, lalu masa muda untuk apa, termasuk juga masalah uang. Ini adalah begitu masalahnya adalah masalah uang, ditanya apa? Dari mana asal? Ini audit nih, audit yaumul akhir ya. Ini audit yaumul akhir nih, ini pokoknya dahsyat ini. Dan juga digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Ini auditnya. Tadi kita sudah membahas asalnya. Kalau asalnya kita berdagang, asalnya memang kita memberikan nilai, kita dapat ujroh. Apa itu ujroh? Upah ya. Kita dapat ujroh jadi pekerjaan kita halalan thayyiban itu. Mau berapa miliar pun halal. Kalau misalnya memang dagang, yang nggak boleh itu nyuri, maling, nyolong, ngurangin timbangan, itu nggak boleh. Dan itu bukan muda mulia ya, muda nista ya. Nah pertanyaannya sekarang, setelah berlimpah digunakan untuk apa? Nah maka di sesi ini, di segmen ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakannya. Nah maka dari itu kawan-kawan sekalian, untuk menggunakan rupiah ini supaya gampang, kita memberikan karakter saja ya untuk penggunaan rupiah ini. Yang pertama, apakah pengeluaran kita ini manfaat? Nah ini tuntunan-tuntunannya, apakah pengeluaran kita ini manfaat? Nah ini tanya dengan hati, kira-kira kalau saya mengeluarkan uang untuk ini manfaat enggak? Manfaat bagi saya atau manfaat bagi sekitar? Kalau saya belanja ini ada efek manfaat enggak buat saya? Atau pengeluaran saya ini maksiat? Kalau maksiat, oh, oke berarti ini di luar syariah ini. Karena ini ditanyanya 2 nih, masuk dari mana? Digunakannya juga untuk apa? Lalu yang berikutnya,
tanya juga setelah misalnya manfaat, tanya juga misalnya apakah kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala melihat ini, Allah Subhanahu wa taala ridho enggak? Nah, ini termasuk juga yang tadi manfaat itu untuk menambah. Lalu tambah lagi, penting enggak gitu. Nah, ini adalah salah satu cara-cara bagaimana kita manfaat Allah ridho enggak atau selanjutnya penting atau enggak. Nah, di sisi yang lain saya akan bedakan warnanya. Bagaimana cara kita supaya nanti berlimpah harus di garis bawahi bahwa kita menjauhi yang namanya bermewah-mewah. Jadi gini ya, bermewah-mewah. Misalnya, saya itu enggak bermewah-mewah, kemana-mana saya pakai sepeda. Saya ini tawadu misalnya begitu ya. Kalau memang nggak punya uang bisanya beli sepeda, yaitu tawadu juga sih. Cuma tawadu itu maksudnya bisa beli Mercy tapi mobilnya sederhana gitu loh, maksudnya tawadu. Jadi tidak bermewah-mewah itu ya, bermewah itu bukan banyak uang, tapi pada saat dia punya uang itu tidak jadi bermewah-mewah. Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa kayaknya, tapi kehidupannya sederhana. Uangnya habis untuk jihad dan dakwah. Makanya hati-hati. Nah, setelah ada rupiah maka rambu-rambunya manfaat, Allah ridho atau enggak, penting atau enggak, dan tidak bermewah-mewah. Nah, tidak ikut bermewah-mewah. Nah, berikutnya adalah yang kadang-kadang lupa adalah supaya mudah. Setelah nanti berlimpah, maka yang suka dilupakan adalah rupiah atau keberlimpahan yang Anda punya itu tidak boleh mengendap. Lupa nih, banyak yang bahas nggak ini? Jarang ya. Ternyata tidak boleh mengendap. Jadi boleh nabung untuk emergency fund. Jadi boleh ditabung untuk emergency fund, tapi uang itu harus diputar. Kenapa seperti itu sahabat-sahabat sekalian? Begini, misalnya di sebuah populasi ini ada 5 orang. Ada berapa orang? 5 orang. Nah ini ya, ada 5 orang. Kalau misalnya nanti satu orang ini nimbun uang sampai misalnya 1 M nggak diputer-puter, maka ini nanti yang merusak situasi susunan sosial. Dan caranya bagaimana supaya dia merata? 1 M ini harus diputar ke tempat yang lain dalam bentuk perdagangan, investasi, membantu, sodaqoh, infak dan seterusnya. Nah, inilah segmen keempat. Nanti di segmen kelima dan segmen keenam kita akan berdialog dengan sahabat-sahabat yang ada di studio. Tepuk tangan.